Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Siapa? Aini, Fiona, Radika, Jaida, Naila. Sakit? Izin? Sakit. Kita doakan semoga yang teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh dan besok bisa bergabung dengan kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum memulai materi saat ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Lutfi. Silakan Lutfi, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini masuk tema kedua. Tema pertama yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang? Coba Ananda, tentang apa kemarin? Diri kita. Diri kita. Diri kita bagaimana? Seperti hobi, Hobi, apalagi? cita-cita, Cita-cita. nilai-nilai, Nilai-nilai, apalagi? Kemampuan. Udah? Nah itu. Jadi intinya kemarin itu kalian sudah mempelajari atau sudah mengenal potensi diri kalian masing-masing ya. Mulai dari hobi, kemampuan, nilai-nilai ya yang kita miliki gitu. Agar kita bisa mampu menjadi manusia yang sebenar-benarnya gitu, yang bermasyarakat seperti itu ya. Kita kenal sama teman, di sekolah ada teman ya, di rumah juga ada teman. Kita punya nilai-nilai, budi pekerti yang baik terhadap orang tua, guru. Nah itu nilai penting yang kemarin yang kalian dapatkan. Jadi tema kedua hari ini tentang apa? Menemukan arah cita-citaku. Ini termasuk nggak potensi diri kalian? Ya kan? Kemarin kalian sudah mengenal diri sendiri. Kira-kira apa nih nanti kita ke depannya? Kita mau jadi apa? Gitu ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami informasi dari hasil penyelidikan untuk menentukan arah cita-cita berdasarkan berbagai pilihan dan potensi di diri. Jadi ada hubungannya sama potensi diri kalian masing-masing. Nah, itu nanti akan mempengaruhi masa depan kalian seperti itu. Nah, jadi nanti kalian akan melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, ini berikut media yang akan digunakan nanti ya. Gitu. Ada kertas karton ya, kertas karton atau kertas plano. Kemudian ada apa lagi? Sticky notes dan satu lagi handphone ya. Jadi nanti kalian akan menggunakan 3 media tersebut. Dan dibantu nanti ada pensil warna dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Bagian A. Pekerjaan atau profesi apa yang kamu inginkan, Zaidan? Apa yang kamu inginkan, profesi? matematikawan, programmer, developer bisa. Developer, matematikawan, terus fisika. Oke. Jika saya nggak jadi, Apa? jadi nggak bisa semua. Oh, fisika. Matematika berarti ya? Tadi ya, oke. Lanjut. Yang kedua, apa yang kamu suka dari pekerjaan atau profesi itu, Zaidan tadi? Kenapa kamu suka matematikawan? Soalnya itu susah. Karena Itu susah. susah. Terus apa lagi? Kenapa kamu mau jadi matematikawan? Kalau susah itu justru di situ letak serunya. Ya, pintar. Jadi Zaidan ini suka kesulitan. Ya, karena di dalam kehidupan itu pasti ada namanya kesulitan. Kesulitan harus diapakan?
Hah? Dilalui. Gitu, dilalui dan dijalankan. Kalau di Islam itu ada namanya ikhtiar dan berdoa. Percuma kalau berusaha tapi nggak doa. Begitupun sebaliknya, percuma doa tapi nggak ada usaha gitu. Poin pentingnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya tunjuk Maiza. Apa pekerjaan orang yang kamu kagumi? Guru. Why? Kenapa kamu mengkagumi seorang guru? Enggak bisa ngasih banyak hal materi ngajarin orang. Ngajarin orang, kemudian guru itu mengajarkan materi. Pertanyaan kedua, Kansa. Yang B ya. Jika kamu punya waktu seharian untuk mencoba pekerjaan apapun, pekerjaan apa yang ingin kamu coba? Menjahit. Kenapa menjahit yang pengen kamu coba? Pengen coba buat baju. Fashion ya berarti ya. Oke, tepuk tangan untuk Kansa dan Maiza dan Zaida. Baik. Nah, ini kemudian kita tugas kelompok ya. Gitu. Ya, berhitung ya. Kita buatnya berapa orang? 5, 4, 5. Oke, berarti berhitung sampai 5 aja ya. Dengarkan, perhatikan, berarti kalian berhitung 1 sampai 5. Karena di sini kelompoknya enggak semua laki-laki, enggak semua perempuan, jadi harus bercampur atau heterogen ya. Baik, perhatikan, lihat tangan saya yang saya tunjuk, sebut angkanya. Kalau sudah 5, ngulang lagi dari 1. Paham? Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. 5, 1, 2. Baik, sudah tahu angkanya masing-masing? Silakan dengarkan ya. Yang angkanya sama nanti dijadikan satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok ya. 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sana. Sudah bertemu kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Sekarang saya beri waktu 1 menit untuk kalian diskusi untuk menentukan siapa ketua kelompoknya. Nah, kelompoknya sudah heterogen kan? Sudah bercampur kan? Laki-laki perempuan. Oke. Kita lihat yang nomor 2. Nah, setiap kelompok memilih 2 tokoh inspiratif yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ini kelompok 1, ya. Nanti mencari tokoh 2, laki-laki dan perempuan. Berarti nyari berapa tokoh? 2, ya. Semua kelompok masing-masing 2 tokoh. Tokoh Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau bisa Indonesia. Seperti itu. Kayak Dawes Dekker itu Boleh, Dawes Dekker boleh. Diusahakan Indonesia ya. Tapi kalau mau tokoh yang di luar, tidak apa-apa. Kalau ada yang sama tokohnya. Kenapa? Kalau ada yang sama tokohnya. Sama tokohnya. Nanti boleh di list. Di list ya, gitu. Oke. Kalian mencari di berbagai sumber. Ya, bisa buku, boleh. Nanti kalian boleh menggunakan handphone. Ya, nanti ketua kelompok silakan handphonenya diambil ya. 2 handphone saja. 1 kelompok. Paham? Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, kelompok mendiskusikan 3 pertanyaan utama. Jadi di sebuah karton ini nanti ya, kalian menulis
jawaban dari 3 pertanyaan yang di depan. Yang pertama, siapa tokoh yang kalian pilih? Ya, siapa namanya? Kemudian, apa profesi tokoh tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Ya, jadi selama dia menjalani profesi tersebut, apa tantangannya? Sampai dia ada di puncak karir, sampai saat ini dia menjadi seorang miliarder kaya, itu tantangannya apa aja nanti ditulis gitu. Kemudian yang ketiga, apa nilai yang bisa kalian pelajari dari tokoh tersebut? Nilai-nilainya pasti yang bagus-bagus, yang positif ya, seperti itu ya. Kemudian nanti kalian mendiskusikan ya, hasil dari tadi kalian mencari tokoh ya yang sudah kalian ditulis di kertas karton atau kertas pano seperti ini. Paham? Paham ya? Nanti gambarnya bagaimana? Nanti kita manfaatkan teknologi di sini. Kita cari gambar tokoh yang kalian ingin presentasikan. Paham? Paham ya? Minimal kalian tahu terlebih dahulu wajahnya seperti apa. Ya, gitu. Paham semua? Paham. Oke, kita lanjut yang kelima. Setiap kelompok mempresentasikan tokoh pilihannya dan nilai-nilai yang dipelajari. Gitu. Nanti presentasinya saya acak. Ya, pakai spin wheel. Ya, gitu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengambil handphonenya. Kalian cari di internet 2 tokoh. Kemudian boleh dihias ya, boleh. Dihias, kalian bawa krayon, bawa spidol, bawa pensil warna, dihias. Perhatikan kelas 84, saya ada 2 sticky notes ya. Tadi kalian sudah harus mencari 2 tokoh ya. Nah, nanti kalian setiap kelompok ambil ini. Ini kalian tulis tokoh laki-lakinya siapa, tokoh perempuannya di sticky notes warna pink. Nanti kalian tempel di depan. Nanti dilihat tuh, kira-kira sama nggak sama kayak temennya, tokohnya. Ya, paham ya? Baik, yang sudah boleh ditulis, ditempel di depan. Tulis saja tantangannya apa. Kemudian nilai yang kalian pelajari gitu aja. Nilai apa, tantangan. Ya kan kamu nanti menyebutkan. Presentasi di depan. Tokoh yang kami pilih adalah siapa? Misalnya B.J. Habibie. Nggak usah. Ya, 1 kata aja misalnya nilainya apa yang didapatkan. Atau tantangannya apa. 1 kata saja. Jangan lupa sumbernya ditulis ya. Sumber websitenya apa yang kalian cari. Sudah ya? Oke, ditaruh semua alat tulisnya. Oke, kita mulai presentasi ya. Kita mulai, spin. Ya, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku dan kelompok 3 bakal mempresentasikan tentang tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif kita ada Jerome Pauline sama Maudy Ayunda. Jerome Pauline profesinya adalah yang pertama YouTuber, yang kedua
selebritas internet, yang ketiga guru matematika, yang keempat pengusaha. Sumbernya google.com. Tantangan Jerome Pauline adalah kritik publik karena kurang ramah, kegagalan belajar, ketiga kendala bahasa saat belajar. Kalau Maudy Ayunda, yang pertama profesinya penyanyi, yang kedua pengusaha, yang ketiga aktris, yang keempat penulis, yang keempat aktivitis. Sumbernya ID Wikipedia. Terus tantangan Maudy Ayunda adalah tekanan sosial media yang memengaruhi pemandangan terhadap kegagalan. Yang kedua, tantangan akademis saat kuliah di luar negeri seperti merasa minder dan kehilangan popularitas sementara. Nilai kehidupan yang bisa diambil dari Maudy Ayunda dan Jerome Pauline adalah pentingnya pendidikan, keberanian keluar dari zona nyaman, kemandirian, manajemen waktu yang efektif, dan kegigihan dalam menghadapi kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Silakan duduk. Tadi tokohnya yang dibahas sama kelompok 3, Jerome Pauline, satu lagi Maudy Ayunda. Nah, dua tokoh ini termasuk tokoh yang inspiratif ya. Masa kini ya, masa kini. Kalau Jerome Pauline itu dia kontennya kebanyakan apa? Matematika ya, matematika, ilmu matematika. Karena beliau itu backgroundnya matematika kuliahnya. Kemudian satu lagi dari perempuan, Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda ini penyanyi, kemudian beliau juga penulis, kuliah juga di luar negeri ya, gitu, pintar juga gitu. Tadi yang kalian tampilkan di depan, presentasi di depan, bangga nggak kalian punya tokoh Indonesia? Apa bangganya? Soalnya kita juga Indonesia. Membuat harum nama Indonesia, apalagi? Berjasa, cinta tanah air gitu, demi Indonesia gitu. Oke, jadi apa sih pesan kunci yang kalian dapatkan di tema kedua ini? Minta tolong dibaca. Ya, Raka, silakan. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, mengenal potensi diri dan bisa menjadi awal untuk menyusun masa depan yang bermakna. Ya, setiap orang punya jalan hidup masing. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang lurus, ada yang ke atas ya. Beda-beda. Gitu. Nah, itu adalah tujuan kalian mengenal potensi diri. Awalnya potensi diri itu bisa menyusun masa depan yang bermakna. Kenali potensi diri, nanti kalian bisa menggapai cita-cita kalian masing-masing. Itu kuncinya ya. Gitu. Oke. Masih ada nih sticky notes. Silakan kalian tempel di depan apa manfaat yang kalian pelajari pada tema kedua hari ini. Ya. Silakan diambil. Dioper ke temannya. Diambil satu, dioper ke temannya. Saya beri waktu 1 menit untuk menulis, kemudian tempel di depan. Apa yang kalian dapatkan di tema kedua hari ini, pelajaran. Sudah semua ya? Ya, langsung ditempel di depan kalau sudah selesai. Baik, kita sudah sampai di akhir tema yang kedua. Mari kita sebelum berakhir mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua.